Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rumah hancur disapu banjir bandang. 4 orang dari 1 keluarga warga Kampung Kiara Rambai, Kecamatan Cisewu, Garut meninggal dunia. Sejumlah warga menjadi korban sasaran penganiayaan oleh sekelompok bermotor di Kota Bandung pada Kamis pekan lalu. Mengaku sebagai anggota kepolisian, seorang pria melakukan penipuan dengan transaksi pembayaran elektronik palsu di sejumlah toko di Kabupaten Bandung. Sebuah truk ekspedisi terbakar di ruas tol Kanci Pejagan, kilometer 221 Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas jalan tol menuju Jawa Tengah sempat tersendat. Truk pengantar paket barang kiriman ini terbakar di ruas tol Kanci Pejagan, kilometer 221, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Jumat malam. Truk bermuatan paket kiriman dari Bekasi menuju Surabaya ini pertama kali diketahui terbakar oleh sesama pengguna jalan tol yang meneriaki pengemudi truk bahwa boks muatan di bagian belakang truk terbakar. Diduga kebakaran dipicu oleh salah satu paket yang dibawa. Api pun dengan cepat membesar. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Akibatnya arus lalu lintas sempat tersendat. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 4 orang warga Kampung Kiara Rambai, Kecamatan Cisewu, Garut meninggal dunia setelah rumahnya ambruk akibat tersapu luapan air disertai lumpur dan bebatuan besar saat banjir bandang melanda Rabu pekan lalu. Banjir bandang yang terjadi pada Rabu malam mengakibatkan 4 warga meninggal dunia. Korban meninggal setelah rumahnya tersapu banjir yang bercampur dengan lumpur dan bebatuan. Menurut saksi mata warga di lokasi, hujan deras yang terjadi sejak sore hingga malam membuat sungai kecil yang ada di atas pemukiman warga meluap karena adanya bebatuan dan lumpur yang menghalangi aliran sungai. Banjir menghantam rumah korban hingga hancur. Korban yang sempat hilang ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia. Keempat korban yang meninggal dunia adalah Mar'ah, pemilik rumah, pasangan suami istri Mardi dan Linda, serta anaknya yang masih balita bernama Fajar. Jenazah seluruh korban telah dimakamkan oleh warga. Terjadi akibat yang paling utama penyebabnya adalah disebabkan intensitas hujan yang sangat tinggi serta lamanya hujan sehingga mulai masuk air berserta itu material longsor menutup gorong-gorong sehingga air masuk ke jalan lalu masuk menimpa rumah sehingga rumah tersebut terbawa longsor dan di dalamnya ada korban 2 keluarga, yang satu ibunya dan yang satu atas nama anaknya, dan semuanya dinyatakan meninggal dunia setelah dievakuasi oleh Forkopimsam beserta pemerintah desa setempat dan masyarakat. Tak hanya menyebabkan banjir, tingginya curah hujan juga mengakibatkan bencana tanah longsor di Kampung Kiara Rambai, Desa Giri Mukti, Kecamatan Cisewu, Garut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut sudah turun untuk memetakan bahaya kebencanaan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pasca banjir bandang yang menewaskan 4 orang dalam satu keluarga, Pemkab Garut memberikan bantuan sembako kepada korban selamat. Pemkab juga berjanji akan membantu untuk membangun kembali rumah korban. Pasca banjir bandang di Cisewu yang menyebabkan 4 korban meninggal dunia, Dinas Sosial dan BPBD Garut memberikan bantuan sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
Bantuan diberikan kepada Sutisna, anak berusia 13 tahun, anak pertama almarhum Mardi dan Linda. Ia selamat karena pada saat kejadian sedang menginap di rumah neneknya. Sutisna kini tinggal bersama neneknya setelah kedua orang tuanya dan adiknya meninggal dunia akibat banjir bandang. Pemkab Garut juga menjanjikan akan membangunkan kembali rumah korban dengan bantuan dari Kementerian Sosial. Bantuan tanggap darurat dari Dinsos, yang kedua dari BPBD, yang ketiga dari DKP, Dinas Ketahanan Pangan. Dan bantuan ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh keluarga yang terkena musibah. Yang tadi juga bantuan ada bantuan uang pemulasarannya dari Pak Bupati dan bantuan santunan. Dan insya Allah kami sedang mengasesmen, mendata kaitan dengan kejadian ini. Kami akan mengajukan santunan ke Kementerian Sosial. Mudah-mudahan nanti dari pihak desa dan kecamatan datanya bisa cepat. Dan kami secara laporan sudah, tinggal kami nanti akan mengajukan santunan ke pihak Kementerian Sosial. Bencana banjir bandang yang terjadi pada Rabu pekan lalu itu menerjang sebuah rumah dan menewaskan 4 orang penghuninya. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Banjir bandang yang terjadi di Garut dan menelan 4 korban jiwa disimpulkan akibat tersumbatnya saluran air saat curah hujan tinggi. Air pun meluap hingga menerjang rumah yang didiami oleh korban. Banjir bandang menewaskan 4 orang dalam satu keluarga setelah korban diterjang lumpur dan bebatuan yang terbawa banjir. Pasca kejadian, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut terjun ke lokasi untuk memetakan penyebab dan potensi bencana susulan. Dari penelitian awal, rumah korban terkena banjir bandang karena posisinya yang tidak jauh dari saluran air. Banjir bandang terjadi pada sungai kecil yang memiliki air terjun. Hujan deras membuat debit air sungai meningkat. Namun saluran air tersumbat bebatuan dan lumpur sehingga air pun meluap hingga menerjang rumah korban. Kebetulan secara kontur tanah, kondisi geologis di wilayah Kabupaten Garut dan khususnya Garut Selatan, ini hampir satu karakter ya, berbukit dengan kondisi tanahnya menyerap air yang cukup banyak ya, sehingga mudah tergerus atau mudah terbawa oleh air. Ada saluran sungai yang sewaktu-waktu adalah saluran untuk air hujan, ya itu terhalang oleh batu atau cadas sehingga airnya melimpah ke rumah tersebut. Itu jadi kalau kondisi keseharian air itu mengalir biasa, tapi pada saat air hujan deras terhalang oleh batu sehingga melimpah ke rumah, dan rumahnya itu hancur, terbawa oleh air dan beserta lumpur. Wilayah Garut bagian selatan memang rawan bencana karena topografinya yang terbukti dan jika hujan rawan longsor. Sehingga masyarakat diimbau untuk waspada. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tasikmalaya Jumat lalu mengakibatkan longsor di daerah Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Longsor terjadi pada 3 titik yang membuat lalu lintas tertutup sementara. Hujan deras mengakibatkan longsor pada sejumlah titik di wilayah Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Longsor yang terjadi menutup akses jalan, sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan. Pada jalan yang menghubungkan Tasikmalaya ke Bandung melalui Garut ini, terdapat 3 titik longsor yang jaraknya berdekatan. Material longsor jatuh dari tebing setinggi 30 meter menutup seluruh badan jalan hingga tidak bisa dilintasi kendaraan sejak Sabtu pagi. Tim tanggap bencana bersama masyarakat dengan peralatan seadanya berusaha menyingkirkan material longsor, dibantu mobil pemadam kebakaran yang ikut membersihkan jalan dari lumpur. Setelah hampir 5 jam tertutup akses kendaraan, akhirnya sebagian jalan mulai bisa dibuka. Kendaraan bisa melintas meskipun harus bergantian. Beberapa titik setelah pasca terjadinya longsor ada di Kampung Cidano dan Kampung
di Panjaigang, kemudian ada di wilayah Desa Tanjung Sari, tepatnya di Kampung Garunggang. Di sana sama seperti yang kita lihat, setelahnya dievakuasi tanah dan reruntuhan pohon yang terbawa tanah, sudah dilakukan pembersihan. Aparatur yang terkait ada PUPR Provinsi Jawa Barat, kemudian ada dari Kapolsekan, Polsek dan Polres, kemudian dibantu oleh relawan BPBD juga Tagana Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini untuk arus kendaraan baik roda 2 dan roda 4 sudah diberlakukan one way ya, buka tutup. Dan kali ini untuk lumpuran sudah kita lihat masih dalam tahap pembersihan untuk lumpur-lumpur yang masih bisa kita lihat di belakang. Bagi pengendara yang melintasi wilayah Salawu, Kabupaten Tasikmalaya diharapkan agar ekstra hati-hati, terutama pada saat hujan. Karena jalannya berkelok dan rawan longsor dari tebing yang berada di sisi jalan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi tapal kuda, jalan. Beralih ke informasi lain, jika Anda penggemar bakso, berhati-hatilah saat sedang menyantap bakso agar tidak seperti seorang pria di Bogor ini. Ia harus diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor lantaran tersedak bakso. Ada yang keselak bakso guys. Video amatir warga yang kemudian diunggah ke media sosial ini memperlihatkan saat petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor berusaha menyelamatkan seorang pria yang tersedak bakso. Peristiwa ini terjadi pada Kamis pekan lalu. Petugas Dinas Kebakaran Kabupaten Bogor saat itu kedatangan seorang security dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang mengatakan ada pria tersedak bakso hingga kesulitan untuk bernafas. Petugas damkar pun kemudian mendatangi korban untuk mengeluarkan bakso yang tersangkut pada tenggorokan pria tersebut dengan cara memijit bagian perut hingga memukul-mukul leher dan punggung korban. Sampai di saat lokasi kami lakukan handling manuver atau tekanan perut untuk mengeluarkan bakso tersebut. Melakukan beberapa menit, beberapa kali manuver, dan alhamdulillah bakso tersebut bisa keluar dan bapak itu bisa dapat diselamatkan. Kami lakukan handling manuver atau tekanan perut. Namun korban tersebut kami juga tidak menanyakan nama dan keluarga di mana. Cuma beliau lagi makan di catatan sipil, mungkin sambil menunggu pembuatan KTP atau kartu keluarga. Sebelumnya korban sempat berusaha memuntahkan bakso yang membuat ia tersedak, namun gagal. Setelah ditolong petugas damkar, sang pria yang hingga kini tidak diketahui identitasnya ini dapat terselamatkan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.